Ya, dan teman-teman semua, masih ada satu lagi narasumber kita, yaitu dari Pati, Jawa Tengah, yang akan berbagi kisah pada kita, di mana beliau adalah mantan TKI di Malaysia. Ya, banyak orang pergi ke luar negeri untuk menjadi pekerja, untuk menjadi pejuang untuk keluarga, tetapi yang satu ini justru kembali ke tanah air untuk membangun bisnis ini. Luar biasa ya, dan bahkan mencapai posisi silver agency, dan kisahnya dulu diajak oleh adik kandungnya sendiri, Pak Pramono, yang sekarang posisi gold agency. Baik, langsung saja kita ke Pati, Jawa Tengah, untuk berjumpa dengan silver agency Pak Heru Santosa ya. Baik, panggilannya adalah Pak Heru. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Pak Pran. Ya, baik. Gimana kabarnya Pak Heru? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Pran. Iya. Semua. Pak Heru dulu pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia. Berapa lama Pak? Saya dulu bekerja di Malaysia kurang lebih 5 tahun Pak Pran. Lumayan lama, 5 tahun di Malaysia. Bagaimana rasanya bekerja di negeri orang selama 5 tahun itu Pak? Boleh diceritakan Pak? Luar biasa Pak Pran. Jadi pengalaman saya ini mungkin beda dengan yang lain ya Pak Pran ya. Saya lulus sekolah dulu di tahun 95 Pak Pran ya. Saya lulus sekolah waktu itu umur saya itu baru genap 17 tahun ya, karena orang tua tidak mampu untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya akhirnya merantau Pak Pran. Saya merantau ke luar negeri, khususnya di Malaysia, dan disitulah saya mulai bekerja sebagai seorang karyawan atau buruh migran di luar negeri. Wah, suka dukanya luar biasa Pak Pran. Kita jauh dari tetangga, kita jauh dari keluarga, kita jauh dari tetangga, ya. Tidak seperti sekarang ini Pak Pran, enak, kita bisa video call dan sebagainya. Kalau dulu handphone pun tidak ada. Kita mau komunikasi sama rumah pun kita lewat telegram dulu waktu itu. Jadi belum ada yang namanya handphone. Jadi pokoknya seperti kita terpisah dari keluarga yang nggak bisa dibayangkan Pak Fran. Betul. Jadi 5 tahun saya pulang, waktu itu bingung Pak Fran. Kerja apa kita? Wajar. Jadi kalau orang dari perantauan tuh bingung tuh biasa. Sudah biasa bekerja, ya seperti karyawan biasa seperti di pabrik-pabrik di sekarang ini, saya bingung mau kerja apa gitu. Nah, dari pengalaman saya pergi ke luar negeri, akhirnya saya pikir bahwa orang-orang atau teman-teman yang di luar negeri sana memerlukan istilahnya baju pakaian seperti itu Pak Pran. Akhirnya saya masuk ke Malaysia belajar situasi dan kondisinya di sana, apa yang diperlukan TKI-TKI yang di Malaysia. Waktu itu terus akhirnya saya bawa baju Pak Pran. Saya baju dari Indonesia saya bawa ke Malaysia ya, lewat perbatasan, saya bayar cukai ya, bla 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 dan sebagainya. Saya taruh di sana. Nah, jadi saya setiap bulan akhirnya keluar masuk Malaysia terus, dan seterusnya tahu lokasi sana, mengenal semua perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia. Akhirnya saya mengenal manajer-manajer mereka, personalia mereka. Saya akhirnya masukkan TKI Pak Pran. Saya masukkan tenaga kerja Indonesia, join dengan PT dari Indonesia yang mengurus BJTKI. Nah, akhirnya saya mulai masukkan TKI satu persatu, 2, 3, bahkan sampai ribuan TKI saya masukkan ke Malaysia. Okay. Waktu itu saya baru bingung mau cari pekerjaan di rumah. Ya. Kalau ke Malaysia terus hampir tiap bulan saya capek Pak Pran. Umur semakin tua, akhirnya saya ketemu sama bisnis ini dari adik saya. Ya. Ya saya cerita-cerita. Saya memang orangnya memang mania bisnis Pak Pran. Semua saya coba, benar. Semua saya coba. Nggak tahu urusannya nanti gitu. Ya. Begitu ketemu network ini dari adik saya, dari Pramono itu yang sekarang sudah berlisensi, ya. Dia pun bercerita, Mas ini ada bisnis gitu. Ya. Bisnis apa? Dia bilang, bisnis jaringan. Saya nggak tahu sama sekali Pak Pran. Saya nggak tahu yang namanya bisnis jaringan itu apa, asuransi itu apa. Saya nol besar nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita
jalan, kita mau ketemu siapa ini? Kita ke Semarang. Ke Semarang kemana? Ke rumah Pak Insinyur Budi Herianto, yang sekarang titanium kita itu, Pak Budi Herianto ya. Akhirnya saya ke sana. Jalan bareng ke Semarang, waktu itu Pramono juga belum join, ya. Akhirnya kita bla 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 dipresentasi sama Pak Budi Herianto. Waktu itu Pak Budi Heri baru tim agensi kalau tidak salah. Ya, akhirnya saya tidak mengundur-undur waktu dan tidak pernah istilahnya ragu-ragu, oke join. Waktu itu saya langsung ikut 700 sama 350. Saya 700, istri saya masukkan 350. Jadi saya ikut yang premi yang 1 jutaan itu. Tapi saya tidak. Nah, waktu itu mulai saya mainkan bisnisnya. Kan ini bisnis harus kita jalankan ya. Nggak mungkin ya namanya bisnis kita diamkan produk kita dapat hasil, nggak mungkin. Saya kerjakan Pak Fran. Saya ngobrol-ngobrolkan ke teman-teman ya, teman-teman. Akhirnya di situ teman-teman memang agak mulus di awal Pak Fran. Tidak ada satupun yang nolak dari saya, tidak ada yang nolak. Ya. Kalau tidak salah saya 3 bulan sudah tim agensi, ya. Tapi yang namanya waktu 2015 dulu, 2014-2015, Pak Fran tahu sendiri, teman-teman tahu ya, 3E itu tidak sehebat sekarang. 3E itu dulu serba manual. Kita mau daftar aja, kertasnya kita berapa lembar, 7 lembar atau berapa itu dikirim ke Jakarta. Beda dengan sekarang. Sekarang mitra 3E dimanjakan dengan sistem. Beda sekarang. Ya. Ya. Sempat saya 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah ya, 2017 itu saya sudah nggak eksis. Saya cuma investasi saja. Mikir saya begini Pak Fran, saya swasta, ya paling tidak hari tua saya punya tabungan investasi. Itu saja yang saya pegang di awal. Jadi saya nabung saja setiap bulan nggak pernah saya jalankan. Bahkan sampai bisnis saya tuh drop, habis semua. Saya punya bisnis, terakhir saya jualan handphone, ya habis karena biasa konvensional saingan banyak sekali. Akhirnya saya sempat masa orang hidup dikasih tangan, dikasih kaki, sampai nggak bisa makan. Saya sampai gitu Pak Fran. Habis, saya jualan pecel lele Pak Fran. Ya, saya sampai jualan pecel lele. Ya, nggak peduli ya, saya udah, pokoknya saya, keluarga saya harus makan. Saya dorong gerobak, saya jual pecel lele, 4 bulan, waktu itu adik saya datang, Mas, ayo 3E dikerjakan. Coba kita mulai lagi 3E seperti ini semakin ramai. Sekarang sudah ada sistem Mobis. Kita semakin dimanjakan dengan sistem dengan 3E, dengan CAR. Nah, mulai itu waktu itu Pramono sudah leader agensi waktu itu. Ya udah kamu jalan dulu, saya belakangan, saya bilang gitu dulu Pak Fran. Akhirnya itu saya melihat Pramono langsung naik Bron, saya baru mulai, wah ini kalau saya nggak ikut saya ketinggalan. Akhirnya usaha pecel lele saya tinggal begitu saja. Saya terus pelan-pelan fokus ke 3i. Ya, saya fokus ke 3i, saya komunikasi dengan Upline, saya komunikasi dengan Pak Budi Herianto. Dimanapun Pak Budi Herianto membuat presentasi, saya telepon. Pak Budi, posisi di mana, presentasi di mana, saya datang. Saya cuma kepengen bagaimana cara beliau menyampaikan setiap presentasi. Akhirnya dengan belajar seperti itu, setiap pertemuan saya hadir, walaupun saya tidak bawa mitra, saya kepingin bagaimana saya bisa menyampaikan presentasi ini dan nasabah itu, calon mitra itu bisa menerima. Itu yang saya pelajari di awal-awal. Dan alhamdulillah, berjalannya dengan waktu, memang saya punya prinsip, ya pelan-pelan, yang penting kita jalan terus. Selama perusahaan masih membackup 3E Network, dalam hati saya harus crown. Itu prinsip saya Pak Fran. Jadi jatuh bangun sudah biasa. Ya, alhamdulillah naik ke tim agensi, silver agensi itu kurang lebih di November 2019 kemarin kalau nggak salah. Saya sudah naik ke silver agensi. Ya. Itu Pak. Oke, Pak Heru, kalau mengingat dulu pengalaman waktu masih jadi TKI di Malaysia,
yang tadi sudah diceritakan sempat 5 tahun dan banyak kesusahannya saat itu ya. Artinya kesusahan ya tidak boleh pegang handphone dan lain sebagainya, mungkin banyak peraturan begitu. Dan ketika Bapak menjalani bisnis ini tentu ada tantangannya juga. Tidak mulus ya, pasti ada naik turunnya. Tapi kalau Bapak ingat kejadian dulu waktu masih TKI, mana lebih sulit? Kalau kita jadi karyawan di sana itu susah Pak Pras. Jadi kita di situ pimpinan kita pun bukan orang Indonesia. Ya, jadi susah sekali lah. Jadi tidak ada kata ampun. Jadi kerja memang kompeten, tidak ada kata ampun. Ya, kita di bisnis 3i Network. Bisnis 3i Network paling enak sekali. Selama saya menjalankan beberapa bisnis konvensional, saya tidak pernah seenak dengan bisnis 3i. Kita nggak ada yang ngatur, kita target kita sendiri. Jadi ini bebas, betul-betul kita mempunyai kebebasan waktu. Siapa tahu yang namanya nasib ya, kita punya hobi, kita bisa coba, nggak bisa dibayangkan lagi Pak Pran. Oke, kalau gitu apa yang Bapak rasakan perbedaannya antara bisnis konvensional yang Bapak juga pernah jalankan, kemudian Bapak masuk ke 3i, Bapak membangun bisnis ini secara mandiri, artinya sebagai pemilik bisnis di 3i juga begitu ya. Apa yang Bapak rasakan sebagai dari sisi perbedaannya nih? Lebih mudahnya kayak gimana? Apa yang Bapak rasakan? Kalau bisnis 3i itu memang saya rasakan sangat mudah sekali. Jadi mudahnya gini, kita cuma bercerita gitu. Kita bercerita dan konsepnya tuh dari tahun 94 sampai sekarang pun sama gitu. Jadi saya bilang sama mitra saya, kita cuma bercerita gampang. Segampang kita bercerita seperti cerita Kancil Nyolong Ketimun, saya bilang gitu. Ya kan, nggak pernah berubah dari dulu sampai anak kita, dari kita kecil sampai kita punya anak, ceritanya Kancil Nyolong Timun itu seperti itu. Artinya konsep 3i tidak pernah berubah. Seperti program-program multi level di luar sana atau yang lain, program yang lain sedikit-sedikit berubah konsep dan sebagainya, bikin mitra bingung. Beda dengan 3i Network. Jadi inilah kepercayaan saya lebih mantap kalau konsep 3i ini memang dari awal sampai sekarang tidak pernah berubah. Bahkan dari Sabang sampai Merauke 350 ya 350. Tidak ada tambahannya. Itu yang membuat lebih pede, Bapak. Ya, baik. Dan Pak Heru bisa ceritakan pengalamannya waktu naik pertama kali ke posisi Silver Agency, masih ingat nggak bagaimana rasanya? Bos, itulah. Itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang luar biasa, Pak Pran, yang saya rasakan. Betul, ya. Begitu saya naik Silver Agency, rasa tidak percaya. Benar. Saya waktu itu Brown Agency itu paling lama. Ya, paling lama. Tapi saya yakin saja Brown pun tetap dibayar 10 juta. Mana? Kita kerja di luar sana dibayar 10 juta. Ya. Kita mau kemana aja bebas, kita bebas waktu. Ya. Saya prinsipnya ya pokoknya saya jalan pelan-pelan. Begitu saya bisa Silver Agency, wah alhamdulillah sekali, puji Tuhan ya. Puji syukur alhamdulillah, itu sangat luar biasa Pak Fran. Jadi nggak bisa dibayangkan. Nggak bisa dibayangkan, betul. Oke, baik ya. Yang pasti bisnis yang sangat nyaman, bisa mengatur waktu, bebas ya, suka-suka kita begitu. Tapi jika ditekuni benar-benar, hasilnya tidak kalah, mengalahkan ya, mengalahkan pekerjaan-pekerjaan yang lamanya ya. Oke, baik. Terakhir Pak Heru, ada yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman sekaligus menjadi penutup kita pada acara malam hari ini? Silakan Pak, closing statement-nya mungkin. Oke, siap. Buat teman-teman semua yang sudah ada di 3i Network, kita terus semangat, kita jalankan bisnis 3i Network ini ya dengan penuh semangat, dengan tujuan kita harus strong. Jadi saya kalau bercerita ke teman-teman di suasana pandemi seperti ini, sebenarnya cerita 3i Network itu sebenarnya harusnya gampang, tidak sulit. Karena kita bicara asuransi, ya di saat kita panas saja kita jualan payung aja kita bisa. Apalagi sekarang musim hujan ibaratnya, musim pandemi, banyak orang meninggal dunia yang meninggal dunia dalam waktu kira hari saja, 2 minggu, 1 bulan. Ini kesempatan kita menawarkan produk kita. Ini ada hujan deras gitu.
makanya kita sudah punya payung. Nah, itulah saya sampaikan ke teman-teman ya. Di saat kita panas saja kita bisa jualan payung, apalagi sekarang hujan deras, Pak Pran. Artinya, ya kan? Artinya ini kesempatan bagus buat mitra-mitra yang sudah ada di 3i Network ya. Apalagi kemarin ada tambahan sedikit, ada tambahan yang sangat luar biasa, bukan sedikit ya. Ada tambahan sakit, tambahan berapa juta, dan meninggal tambahan sekian juta. Itu kan di luaran sana asuransi yang lain mereka tidak mau dan tidak berani berspekulasi seperti itu. CAR sangat luar biasa. Bahkan ya itulah ya, makanya ayo teman-teman yang sudah ada di 3i Network, ayo semangat, jangan patah semangat dengan adanya pandemi seperti ini. Ingat, tujuan kita adalah Crown Agency, 200 juta per bulan itu tidak mudah untuk kita seperti membalikkan telapak tangan. Di situ banyak sekali perih, pedih, dan sebagainya, campur aduk, suka, duka, dan sebagainya, ada di situ. Makanya teman-teman semua, ayo kita terus berpikir positif, bagaimana caranya di sela-sela kita sakit seperti ini, di sela-sela keekonomian masyarakat seperti ini, kita tetap bisa eksis di 3i Network. Begitu Pak Frank. Sampai jumpa, salam Gokron. Salam Baik Pak Heru, ya. Semangat luar biasa ya. Dan teman-teman semua, memang kita sudah mendengar kisah ya malam hari ini, dan setiap kisah pasti berbeda, nggak ada yang sama, karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda, punya jalan cerita yang berbeda, awal muasalnya berbeda, dan dari situ sebenarnya apa sih maksud tujuan dari cerita-cerita ini? Adalah agar teman-teman bisa melihat ya bahwa ketika beliau-beliau bercerita, mengisahkan perjalanan mereka yang memang aslinya seperti itu, dan mereka pun bisa sampai ke posisi silver agency. Ini membuka harapan bagi Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Ibu juga bisa mencapai posisi tersebut, mencapai posisi silver agency. Mungkin setiap orang, ya bukan mungkin lagi, semua orang pasti punya cerita yang berbeda, punya daerah yang berbeda, begitu ya. Ada yang usianya juga berbeda, profesi pendidikan berbeda, tapi semuanya bisa menjalankan bisnis ini, semuanya bisa berhasil di bisnis ini. Dan sudah banyak sekali orang yang membuktikan, dan malam hari ini bertambah 2 orang lagi yang membuktikan. Jadi Bapak Ibu semua, ayo jangan ragu, bisnis ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mencapai cita-cita impiannya ke depan. Tidak lama kok, hanya 1, 2, 3 tahun, dibanding harus bekerja belasan puluhan tahun. Nah, di bisnis ini asal Bapak Ibu kerjakan dengan benar, sambil bekerja pun bisa. 1, 2, sampai 5 tahun Bapak Ibu sudah akan menikmati hasilnya. Baik, dengan demikian teman-teman semua, acara kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih banyak atas pembicara kita malam hari ini, ada Pak Sandy, Pak Maulana, dan Pak Heru. Dan juga pada teman-teman semua partisipan yang mengisi dengan semangat acara ini dari awal sampai selesai. Sampai ketemu lagi, dan salam Gokron.